Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para santri, mas-mas santri kelas 9, pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran daring mata pelajaran Badek untuk kesekian kalinya. Semoga pembelajaran kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Mari kita awali dengan bacaan doa surat Al-Fatihah. Ala hadhi niyatis sholihah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas-mas santri yang kami sayangi dan kami banggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Badek Musyakalah. Sebelumnya kita sudah sempat membahas Badek Mudobaqah, Tasyabuhul Atrof, Badek Muwafaqah, Badek Akes, dan Badek Tashim. Untuk kali ini kita membahas Badek Musyakalah. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang macam-macam badek maknawi. Bisa dibuka kitab Nadhumanya halaman 16. Di situ ditulis dengan bunyi wal aksu wat tasimu wal musyakala tazawujun rujun au muqabalah. Wal aksu lan badhe akes wat tashimu lan badhe tashim. Wal musyakalah lan badhe musyakalah. Tazawujun lan badhe muzawajah, rujuun lan badhe rujuk, au muqabalah lan badhe muqabalah. Wal musyakalah. Nah, ini kita membahas musyakalah. Terlebih dahulu untuk memahami badek musyakalah, mas-mas kita antarkan untuk memahaminya dari sisi pengertian. Bisa diperhatikan di layar itu pengertian daripada badek musyakalah. Ya dzikru syai'i bilafzi ghairihi liwuku'ihi fi suhbatihi tahqiqan au takdiron. Badek musyakalah itu pengertiannya adalah dzikru syai' bilafzi ghairihi, yakni badek yang menerangkan suatu hal, suatu perkara. Untuk menerangkannya itu dengan memakai lafal lain. Jadi tidak memakai lafalnya sendiri, tapi memakai lafal lain. Kenapa kok demikian harus memakai lafal lain? Dikarenakan keduanya itu bersamaan atau berdampingan. Baik kebersamaan atau berdampingannya itu secara terang-terangan atau perkiraan, tahqiqan au takdiran. Jadi itu pengertian dari badek musyakalah. Kata musyakalah ini kalau dalam ilmu syaraf itu mudurubah atau mufa'alah. Ya, ada unsur apa itu? Unsur dua hal yang saling terkait, ya, mufa'alah. Musyakalah mempengaruhi. Nah, di sini musyakalahnya itu ada suatu hal, ya, yang diterangkan dengan memakai lafal lain. Itu. Nah, pengertian ini bisa diperhatikan dari beberapa contoh yang di situ telah saya siapkan sebelumnya. Bahwasanya tadi mas-mas santri, ya, melihat pengertian itu ada pengertian tahqiqon, terang-terangan, atau takdiran, perkiraan. Kita awali badek musyakalah yang terang-terangan.
di mana di situ pemakaian lafal lain untuk menjelaskan suatu perkara itu berdampingannya, kebersamanya itu jelas-jelas kelihatan nyata. Contoh yang pertama, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 116. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu, engkau mengerti, engkau mengetahui wae Gusti, ma ing perkara fi nafsi kang tetep ing dalam awak dhewe ingsun. Wala a'lamu lan ora ngerti sapa ingsun ma ing perkara fi nafsika ing dalem date panjenengan. Innaka sak temene panjenengan antanggih panjenengan Alamul ghuyub iku zat kang akeh ngaweruhi perkara kang gaib. Mas-mas santri bisa memerhatikan dari ayat tersebut tulisan yang saya kasih warna merah. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik. Di situ ada nafsi, ada nafsik. Nah, ini adalah di antara contoh daripada badik musyakalah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau wahai Gusti, wahai Allah, Maha mengetahui apa yang ada pada diri kami. Nafsi. Jadi Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita di situ menggunakan lafal nafsi. Nah, di sini letak badik musyakalahnya menggunakan lafal nafsik yang di situ dimaksudkan Allah. Mestinya nafsun itu tidak tepat kalau itu untuk Allah, karena kita tahu diajarkan dalam ilmu tauhid laisa kamislihi syai'un. Allah itu punya sifat wajib mukhalafatul hawa. Nafsun itu tepatnya digunakan untuk makhluk manusia. Nah, tapi untuk menunjukkan zat Allah kok menggunakan lafal nafsun, ini namanya musyakalah. Sehingga tidak lantas dipahami Allah memiliki nafas ya sebagaimana pada diri kita. Jangan sampai ke sana pemahamannya. Tapi di sini adalah badik musyakalah. Untuk menerangkan zat Allah di situ memakai lafal nafsik. Lafal nafsik ini musyakalah terhadap lafal nafas yang ada sebelumnya, nafsi. Nah, itu. Lah kenapa ini dipakai yang demikian? Nah, ini dalam ilmu badik namanya alasannya kenapa kok demikian, lil mujawarah wal musohabah. Pemakaian lafal nafsik di situ untuk zat Allah itu dikarenakan mujawarah, kebersamaan, ya, musohabah, bersamaan dengan lafal nafas sebelumnya. Jadi tidak dimaksudkan untuk menghendaki makna nafsun itu sendiri. Jadi menerangkan zat Allah, tapi di situ menggunakan lafal nafas, karena di sini lafal nafas musakalah dengan lafal nafas sebelumnya. Ini termasuk tahqiq, terang-terangan. Lafal nafas yang dimusakalai disebutkan, tertulis sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu itu contoh dari ayat Al-Quran. Mas-mas santri ada contoh yang lain. Ya, ini contoh dari rangkaian syair. Baharnya bahar kamil. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu. Mutafailun, mutafailun, mutafailu. Qaluk tari say'an nujid laka tabkhahu. Kul tudbahu li jubatan wa komison. Nah, itu contoh yang kedua dari rangkaian syair. Di situ baharnya bahar kamil. Mas-mas santri perhatikan dalam contoh syair tersebut untuk kedua kalinya contoh badik musyakalah. Di situ tertulis lafal tabkhahu pada satr awal, bagian syair yang pertama. Lalu tertulis idbahu pada satr yang kedua. Nah, di sini letak badik musyakalahnya
adalah pemakaian lafal idbahu. Nah, itu yang pada sater atau bagian yang kedua dari syair tersebut. Mas-mas santri, saya terjemahkan ya untuk memahaminya. Qalu, mereka berkata, iktarih syai'an. Iktarih, silahkan engkau memesan syai'an sesuatu. Nujid, akan aku persiapkan laka untukmu tabahu hidangannya. Monggo, saiki wis tekan omahku, arep mesen apa, tak traktir, tak siapno. Oh, dapur siap mengepul untuk menyiapkan yang kamu minta. Wedang kopi, kopi susu, silahkan, akan aku siapkan. Pumpung niki siap menyediakan, monggo pesen. Nah, di situ pakai kata-kata top hohu mas Andri. Akan aku masakkan permintaan kamu. Mestinya kata-kata masakan ini kan dengan hal-hal yang di situ proses penghidangannya dimasak. Nah, di sini berikutnya letak badik musakalanya. Kultu, aku berkata, orang yang tadi diminta untuk memesan. Idbahu li jubatan wa komison. Idbahu. Mestinya kalimat idbahu itu diartikan idbahu. Tolong masakkanlah li untukku. Jubatan, baju jubah. Wa komison dan baju gamis. Mas-mas santri, apakah layak, apakah tepat untuk pemesanan baju jubah, ya, baju gamis menggunakan masakkanlah? Mestinya tidak tepat. Untuk jubah, untuk baju gamis itu bahasanya bukan masakkanlah, tapi tolong jahitkanlah. Nah, disinilah menghendaki jahitkanlah, tetapi memakai lafal idbahu untuk supaya apa? Musakalah dengan lafal tabhu sebelumnya. Nah, karena yang dimusakalai di situ kelihatan ya, bersamaan disampaikan dalam satu rangkaian syair. Nah, ini namanya badik musakalah yang secara nyata tahkikon itu. Khayyitu, mestinya idbahu niki adalah khayyut, tapi di situ disampaikan dengan menggunakan redaksi idbahu. Ini tidak dimaknai apa adanya idbahu, tapi di situ diartikan khayyitu. Tolong jahitkanlah untukku baju jubah, baju gamis. Nah, ini sekali lagi adalah contoh badik musakalah yang nyata. Kebersamaannya nyata dalam satu rangkaian syair. Lafal tabahu dan idbahu. Selanjutnya, ini juga ada contoh lagi dari ayat-ayat Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Nah, Mas Santi, wa jaza'u sayyi'atin, balasan perbuatan buruk. Sayyi'atun adalah keburukan, misluha sebagaimana perbuatan buruk sebelumnya. Faman afa, barang siapa memberi maaf, wa aslah dan berbuat baik, fa'ajruhu, maka pahala orang yang memaafkan dan berbuat baik, Allah ditanggung oleh Allah. Wa jaza'u sayyi'atin, kita manusia itu makhluk yang kadang berlaku baik, kadang berlaku kekeliruan. Nah, kekeliruan yang kita perbuat adalah sayyi'ah. Bisa keburukan pada diri kita sendiri, bisa keburukan kepada orang lain. Nah, perbuatan yang kita lakukan entah itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, itu akan dituntut pembalasan oleh Allah kelak di hari kiamat. Di situ Allah memerintahkan malaikat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, pertanyaan di sini, apakah balasan yang Allah berikan pada kita yang telah berbuat buruk adalah keburukan? Jawabannya tentu tidak. Masa balasan yang Allah berikan itu sebuah keburukan? Tidak. Itu. Nah, karena itu bukan keburukan, maka di sini menggunakan redaksi sayyi'atun, ya, sayyi'atun itu adalah merupakan badik musakalah. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
balasan perbuatan keburukan adalah keburukan semisalnya. Di sini pemakaian lafal sayyi'ah dalam ayat itu ya, itu adalah musyakalah, memusyakalai lafal sayyi'atin sebelumnya. Kenapa? Idil jaza ala sayyah laisa bisayyi'atin. Balasan yang Allah berikan atas perbuatan buruk itu bukanlah sayyi'ah keburukan. Fil hakikat pada hakikatnya. Lakinnau sumya sayyi'atan lil musakalah Allah dia. Akan tetapi dalam ayat tersebut digunakan reda saya itu sekedar untuk musakalah lafdiyah, bukan sampai pada maknanya gitu. Hanya untuk musakalah itu menyamai dalam segi lafalnya, bukan pada substansi atau hakikat daripada maknanya. Ya, sebab perbuatan Allah tidak bisa dikatakan perbuatan yang buruk. Beda kalau kita. Dan sekali lagi itu adalah contoh badek musakalah yang nyata. Contoh lagi ada hadis mas-mas. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah la yamalu, tidak akan bosan. Hatta tamalu, sehingga kalian semua jenuh atau bosan. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Nah, sifat bosan itu adalah sifat manusia makhluk. Mestinya laisa kamislihi sayun muhalafatul hawa disi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kebosanan itu sifatnya manusia, makhluk. Nah, Allah tidak ada sifat bosan. Tetapi di sini hadis tersebut menggunakan redaksi layamalu. Layamalu. Malalan artinya bosan, jenuh. Nah, ini namanya musakalah. Artinya apa? Kok di situ balasan dari Allah kepada kita yang jenuh, yang bosan menggunakan redaksi yang sama. Al makna innallaha la yaqtu ankum ni'matan wa fadalahu hatta tamallu an mas'alatihi. Sesungguhnya Allah tidak akan memutus dari kalian semua nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan, sehingga kalian sendiri bosan untuk memohonnya. Jadi sekali kita ikhtiar, kita berdoa, maka selalu akan kita harapkan nikmat anugerah Allah berikan. Tetapi kalau kita ikhtiar sudah malas, doa tidak mau, disitulah Allah memutus nikmat dan fadlnya. Nah, Allah memutus nikmat fadlnya gara-gara kita bosan meminta, memohon, itu dibahasakan menggunakan redaksi la yamalu. Sehingga tidak diartikan bosan apa adanya, tapi di situ kalimat yamalu diartikan Allah tidak akan memutus nikmat fadlnya. Sekali lagi ini adalah contoh badi' musyakalah yang tahqiqan yang nyata. Kesamaan redaksi disebutkan bersamaan ya. La yamalu hatta tamallu. Sebagaimana tadi ayat fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Mas-mas santri, itu beberapa contoh daripada badi' musyakalah yang tahqiqan. Yang terakhir adalah badi' musyakalah yang takdiran, yang dikira-kirakan. Artinya apa? Yang dimusyakalah itu tidak disebutkan dalam redaksi sebelumnya, hanya dikira-kirakan. Nah, ini diambil dari contoh firman Allah dalam ayat sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Sibghahnya Allah. Nah, sibghah kalau dicari dalam tarjamahnya itu adalah pewarna. Jadi mas-mas itu bajunya putih sudah agak busem, supaya tidak ketahuan busemnya dicari wenter, entah warna hijau, biru atau yang lain, biar tidak kelihatan warna putih yang sudah luntur. Nah, di situ dikasih warna, itu sibgo. Nah, sibgo tawah ini ya, itu artinya tadhirullah, pensucian Allah. Karena apa? Di situ yang dikira adalah iman. Nah, dengan iman kepada Allah itu menyucikan, membersihkan jiwa manusia. Mas-mas santri, di sini lafal sibghotullah itu adalah contoh badi' musyakalah yang dikira-kira. Kenapa? Karena kalimat sibghoh ini untuk menerangkan tadi apa itu keimanan kepada Allah. Itu
redaksi sebelumnya ini tidak ada. Tidak ada redaksi sibgo. Nah, cuma keberatan itu dikira-kirakan. Nah, itu. Nah, di sini itu ada cerita bahwasanya orang-orang Nasrani itu ketika memiliki anak yang barusan lahir, itu anaknya dimandikan dengan air suci, kata mereka, menurut persepsi mereka. Air suci itu ceritanya diambilkan dari air suci yang dulunya digunakan untuk memandikan Nabi Isa alaihissalam. Nah, air suci yang digunakan untuk Nabi Isa itu diwariskan turun-temurun. Nah, sehingga dicampurkan untuk memandikan anak-anak orang Nasrani yang barusan lahir. Nah, apakah tradisi ini masih berlaku ataukah tidak? Nah, ini keterangannya seperti itu. Nah, bisa nanti dilacak keberadaannya saat ini. Nah, itu memandikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada anak mereka yang baru lahir ya dengan air suci namanya al-ma'mudiyah. Nah, itu dinamakan sibgoh. Nah, di sini ada musakalah. Mereka mensucikan anak mereka dengan memandikan dengan air suci. Nah, di sini jiwa kita disucikan dengan keimanan kepada Allah. Nah, mensucikan jiwa kita dengan keimanan kepada Allah menggunakan sibgoh. Nah, ini namanya musakalah dengan tradisi yang dilakukan oleh orang Nasrani tersebut. Nah, cuma redaksi sibgoh sebelumnya tidak ada. Cuma dikira-kirakan. Nah, ini namanya badek musakalah yang dikira-kirakan. Nah, itu mas-mas santri untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Jadi pertemuan kali ini membahas tentang badek musakalah. Ada 2 macam kategori, nyata dan dikira-kirakan. Di mana badek musakalah itu adalah menerangkan sesuatu dengan menggunakan redaksi lafal lain karena kebetulan lafal tersebut itu berdampingan atau bersamaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Abdul Khalik kaitannya dengan batik ya. Batik musyakalah ada 2 tadi yang